Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah dengan NIM 1920202124. Saya adalah mahasiswi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi media dan sumber belajar. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi media. Klasifikasi media pembelajaran menurut para ahli ada 4. Yang pertama adalah Wilbur-Scrum. Wilbur-Scrum mengatakan bahwa ia mengelompokkan media menurut kemampuan daya lipatan, yaitu yang pertama liputan luas dan serentak, misalnya televisi dan radio. Yang kedua adalah liputan terbatas pada ruangan seperti video, film, dan slide. Dan yang terakhir adalah media untuk belajar individual seperti modul, program belajar dengan komputer, dan buku. Yang kedua adalah menurut Gagner. Gagner berpendapat bahwa media pembelajaran diklasifikasikan menjadi 7 kelompok, yaitu benda untuk didemonstrasikan, komunikasi lisan, media cetak, gambar diam, gambar bergerak, film, bersuara, dan mesin belajar. Lalu yang ketiga adalah Allen. Allen mengklasifikasikan media pembelajaran menjadi 9 kelompok. Yang pertama adalah film, visual diam, televisi, objek 3 dimensi, rekaman, pelajaran terprogram, demonstrasi, buku teks cetak, serta sajian lisan. Lalu yang terakhir adalah Gerlach dan Ellie. Nah, mereka mengkelompokkan media pembelajaran itu menjadi 8 kelompok, yaitu adalah benda sebenarnya, presentasi verbal, presentasi grafis, gambar diam, gambar bergerak, rekaman suara, pengajaran terprogram, serta simulasi. Lalu, saya akan menjelaskan mengenai karakteristik media 2 dimensi. Apa itu media 2 dimensi? Jadi, media 2 dimensi adalah suatu alat peraga yang hanya memiliki ukuran panjang dan lebar yang berada pada satu bidang datar. Media 2 dimensi itu meliputi 1. Media grafis, di mana media grafis ini merupakan suatu penyajian secara visual yang menggunakan titik-titik, garis-garis, gambar-gambar, tulisan-tulisan, ataupun simbol visual yang lain yang dengan maksud untuk menggambarkan atau merangkum suatu ide atau kejadian. Nah, media grafis ini sendiri memiliki kelebihan, di mana kelebihannya adalah bentuknya yang sederhana, ekonomis, serta bahannya mudah diperoleh. Namun, media grafis juga memiliki kelemahan, yaitu tidak dapat menjangkau kelompok besar. Lalu yang kedua adalah media bentuk papan yang terdiri dari papan tulis, papan tempel, papan flanel, dan papan magnet. Lalu yang ketiga atau yang terakhir adalah media cetak, terdiri dari buku pelajaran, surat kabar dan majalah, buku suplemen, dan pengajaran berprogram. Nah, media cetak ini memiliki fungsi atau manfaatnya masing-masing, di mana manfaat dari buku pelajaran sendiri adalah sebagai panduan atau pedoman bagi guru dalam mengajar dan juga sebagai alat pelajaran individual. Lalu surat kabar dan majalah juga memiliki fungsi, yaitu sebagai bahan bacaan yang hangat serta aktual dan juga sebagai bahan display untuk papan tempel atau juga dapat sebagai sarana belajar menulis artikel. Lalu buku suplemen sendiri itu berfungsi sebagai bahan pengayaan bagi peserta didik, baik yang berkaitan dengan pelajaran maupun yang tidak berkaitan dengan pembelajaran. Dan yang terakhir adalah pengajaran berprogram, yaitu salah satu sistem penyampaian pengajaran dengan media cetak yang memungkinkan peserta didik belajar secara individual sesuai dengan kemampuannya dan kesempatan belajarnya, serta memperoleh hasil yang sesuai dengan kemampuannya juga. Lalu selanjutnya yaitu karakteristik media 3 dimensi. Nah, karakteristik media 3 dimensi ini, media 3 dimensi adalah sekelompok media tanpa proyeksi yang cara penyajiannya secara visual 3 dimensional. Adapun jenis-jenis dari media 3 dimensi itu meliputi yang pertama adalah belajar benda sebenarnya melalui widyawisata. Nah, apa itu widyawisata? Jadi, widyawisata itu adalah suatu kegiatan belajar yang dilaksanakan melalui kunjungan ke suatu tempat di luar kelas sebagai bagian integral dan seluruh kegiatan akademis.
Lalu yang kedua adalah belajar benda sebelumnya melalui spesimen. Jadi spesimen ini sendiri merupakan benda-benda asli atau sebagian benda asli yang dipergunakan sebagai contoh. Lalu yang ketiga adalah belajar melalui media tiruan. Nah, media tiruan ini juga dapat kita sebut sebagai model yang dilakukan untuk pokok bahasan tertentu yang tidak memungkinkan dilakukan melalui pengalaman langsung atau melalui benda yang sebenarnya. Lalu yang keempat adalah peta timbul, yaitu peta yang dapat menunjukkan tinggi rendahnya permukaan bumi. Dan yang terakhir adalah boneka. Nah, boneka di sini adalah suatu benda tiruan dari bentuk manusia ataupun dari binatang. Lalu selanjutnya adalah sumber belajar. Sumber belajar sendiri kita cari pengertiannya menurut para ahli, yaitu yang pertama menurut Edgar Dell. Jadi Edgar Dell ini mengatakan bahwa sumber belajar ini merupakan segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk memfasilitasi belajar seseorang. Lalu yang kedua dapat kita lihat ini pengertian menurut rohani, yaitu segala macam sumber yang ada di luar diri seseorang atau dapat kita sebut peserta didik dan yang memungkinkan atau memudahkan terjadinya proses belajar. Lalu yang terakhir adalah menurut AECT, yaitu semua sumber, baik itu berupa data ataupun orang dan juga wujud tertentu yang dapat dipergunakan peserta didik dalam belajar, baik secara terpisah maupun terkombinasi sehingga mempermudah peserta didik dalam mencapai tujuan belajar. Jadi dapat kita simpulkan dari beberapa pengertian dari para ahli ini bahwasanya sumber belajar ini merupakan atau kita dapat sebut learning resources adalah semua sumber baik berupa data tadi, orang dan juga wujud tertentu yang dapat digunakan oleh peserta didik atau siswa dalam belajar baik secara terpisah maupun secara terkombinasi sehingga mempermudah peserta didik dalam mencapai suatu tujuan belajar atau mencapai kompetensi tertentu. Nah, adapun bentuk-bentuk dari sumber belajar itu sendiri, itu yang pertama adalah pesan. Jadi pesan ini berupa informasi, bahan ajar, cerita rakyat, ataupun dongeng dan hikayat. Jadi apapun bentuk pesannya, yang penting itu berkaitan atau berhubungan dengan materi pembelajaran. Itu dapat disebut sumber belajar. Yang kedua adalah orang, berupa guru, ahli, siswa, narasumber, tokoh, masyarakat, pimpinan, lembaga, serta tokoh karir. Yang ketiga adalah bahan. Jadi bahan yang dikatakan sumber belajar ini berupa buku ataupun film, slides, gambar, atau grafik yang dirancang untuk pembelajaran relief, candi, arca, serta komik. Yang keempat adalah alat berupa komputer, kamera, papan tulis, ataupun televisi. Yang kelima adalah metode. Metode yang dikatakan sumber belajar di sini adalah diskusi, seminar, pemecahan masalah, simulasi, ataupun debat. Dan yang terakhir adalah lingkungan. Nah, lingkungan di sini yang dapat dikatakan sebagai sumber belajar itu adalah ruang kelas, perpustakaan, taman, pasar, toko, ataupun museum. Lalu di sini dapat kita lihat bentuk-bentuk sumber belajar menurut rohani, di mana rohani ini mengkelompokkan bentuk-bentuk sumber belajar itu sendiri. Yang pertama itu adalah sumber belajar cetak. Nah, sumber belajar cetak ini meliputi dapat kita katakan sumber belajar cetak menurut si rohani ini adalah buku, bisa juga majalah, bisa juga brosur, dan sebagainya. Lalu yang kedua itu adalah sumber belajar non-cetak, di mana menurut rohani bentuk-bentuk sumber belajar dalam bentuk non-cetak ini meliputi film, ataupun slide, ataupun video. Lalu yang ketiga adalah sumber belajar berupa kegiatan. Nah, di sini berupa kegiatan itu dalam hal wawancara, kerja kelompok, ataupun observasi. Lalu yang keempat ini sumber belajar berupa lingkungan, misalnya taman dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah sumber belajar berupa fasilitas, misalnya perpustakaan ataupun ruang belajar. Lalu sumber belajar pun memiliki manfaat, yaitu yang pertama adalah dapat merangsang untuk kita berpikir, bersikap, ataupun berkembang lebih lanjut. Dan yang kedua, manfaat dari sumber belajar itu sendiri adalah dapat menambah dan memperluas cakrawala sajian yang ada di dalam kelas.
Yang ketiga adalah dapat memberikan suatu informasi ataupun beberapa informasi yang pastinya positif apabila diatur ataupun direncanakan pemanfaatnya secara tepat dan benar. Dan yang terakhir, manfaat dari sumber belajar itu sendiri adalah dapat membantu memecahkan suatu permasalahan pendidikan baik dalam lingkup mikro maupun makro. Sekian penjelasan materi yang saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Semoga ilmu yang saya jelaskan tadi bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.